Anda kembali di News Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani pemberhentian tidak hormat Ketua KPU Hashim Asyari. Hashim dipecat setelah terbukti melanggar kode etik berat yakni asusila. Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres terkait pemberhentian secara tidak hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Hal tersebut disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Menurut Ari, keputusan Presiden itu sekaligus menindaklanjuti putusan DKPP dan memastikan DPR bisa memproses penggantian komisioner Komisi Pemilihan Umum. Sementara berdasarkan hasil rapat pleno KPU RI, anggota KPU Muhammad Afifuddin kini menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua KPU. Bapak Presiden telah menandatangani Kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hashim Asyari sebagai anggota KPU RI masa jabatan 2022-2027. Kepres ini diterbitkan oleh Presiden menindaklanjuti putusan DKPP dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karir Hashim Asyari terhenti setelah DKPP memutuskan Hashim Asyari melanggar kode etik berat. Menurut DKPP, Hashim terbukti melakukan tindakan asusila dengan memaksa seseorang berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Den Haag, Belanda. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, 6 orang tersangka sindikat penipuan jasa pengiriman barang online ditangkap anggota Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara. Dari tangan tersangka polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Aparat Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara meringkus sindikat penipuan jasa pengiriman barang online yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah di 15 wilayah di Jakarta dan Tangerang. 6 orang pelaku yang tergabung dalam sindikat penipuan jasa pengiriman barang online ditangkap. Dengan modal akun yang dibeli dari media sosial seharga Rp300.000, para pelaku menerima pesanan antar barang dari sejumlah konsumen. Barang yang seharusnya diantar ke penerima malah ke gudang mereka untuk dijual. Selain 6 pelaku, polisi menyita barang bukti mobil, data faktur penjualan, dan ratusan dus barang senilai ratusan juta rupiah. Setelah barangnya diambil dari korban atau dari yang pemesan jasa pengiriman online, kemudian barang-barang itu tidak diantarkan ke tujuan, melainkan dipindahkan ke gudang penampungan yang ada di Kalideres. Kita temukan gudangnya di situ, terdapat banyak sekali barang-barang hasil penggelapan yang dilakukan di sana. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah apartemen di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. 7 pelaku judi online ditangkap bersama sejumlah barang bukti. Sejumlah petugas kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah apartemen di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Di dalam kamar apartemen, petugas menangkap 7 orang pelaku judi online. Mereka ditangkap tanpa perlawanan. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti sejumlah CPU dan buku rekening bank. Kita ada mengamankan 7 orang pelaku terkait tindak pidana 303, yang mana kita amankan para pelaku ini ada di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Barat, khususnya di wilayah Grogol Petamburan. Kemudian dari 7 orang pelaku kita juga mengamankan barang bukti yang ada di TKP tersebut berupa CPU, handphone ataupun buku rekening yang ada kita amankan di dalam apartemen tersebut. Selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Dan hingga kini petugas masih melakukan pengembangan apakah masih ada pelaku lain atau tidak.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, News melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Banjarnegara, Jawa Tengah mengaku menjadi korban begal. Pria tersebut kebingungan karena sepeda motornya digadaikan untuk judi online. Sultan Albar, remaja yang pura-pura terkapar di pinggir jalan dan mengaku menjadi korban begal dan viral di media sosial. Setelah viral, polisi pun bergerak cepat untuk menyelidiki pengakuan remaja 19 tahun ini. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pura-pura dibegal karena kebingungan. Sepeda motornya digadaikan sebesar 2 juta rupiah untuk judi. Pelaku juga menggelapkan uang perusahaan 5 juta rupiah dan habis digunakan judi online. Hanya panik saya, Pak. Panik kenapa, Pak? Ya panik karena saya mengambil uang dari pihak koperasi itu sendiri. Saya memakai uang dari pihak koperasi. Untuk apa uang koperasi ini? Untuk bermain judi online itu. Jadi kamu kalah berapa? Sekitar 4 juta, 5 juta ada. Terus setelah kalah itu gimana kamu? Bingung? Saya bingung kan, karena dari pihak koperasi juga sudah mewanti-wanti sebelumnya kalau misalnya ada masalah-masalah seperti itu. Akibat ulahnya ini, remaja tersebut harus mendekam di sel tahanan Mapolres Banjarnegara, Jawa Tengah. Remaja tersebut terancam pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara terkait temuan sejumlah pegawai KPK yang diduga terlibat aktivitas judi online. Ia menyebut siapapun termasuk aparat negara akan ditindak jika terbukti terlibat judi online. Temuan dugaan pegawai KPK terlibat judi online mengemuka. 17 orang mulai dari sopir hingga pegawai urusan dalam KPK diduga melakukan aktivitas haram tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut temuan ini akan ditindaklanjuti oleh Satgas Pemberantasan Judi Online. Siapapun termasuk aparat negara akan ditindak jika terbukti terlibat judi online. Nah, kalau sudah itu siapapun termasuk pegawai KPK atau juga pejabat atau juga TNI atau Polri, ya tentu diproses sesuai dengan aturan. Bahkan anggota DPR pun juga dipanggil ya oleh Majelis Kehormatan. Temuan 17 pegawai KPK terlibat judi online diungkap Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto. Nilai transaksinya bervariasi antara 300 hingga 400 ribu rupiah. Para pegawai tersebut diduga baru dalam tahap coba-coba dilihat dari frekuensi maupun besaran transaksi mereka. Nilai transaksinya kalau saya lihat ya memang bervariasi. Kalau pegawai itu rata-rata hanya coba-coba sekali 3 kali ya. Ada yang 300 ribu, ada juga yang 400 ribu, bervariasi seperti itu, dan mereka bermain sampai dengan 3 kali. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut dari 17 orang, hanya 8 yang kini masih berstatus sebagai pegawai KPK. Pimpinan KPK pun telah meminta inspektorat untuk mengklarifikasi hal ini ke pegawai yang bersangkutan. Ya benar, pimpinan sudah menerima laporan dari Satgas. Ada 17 pegawai, tetapi setelah dilihat di data kepegawaian, ternyata yang statusnya pegawai KPK itu hanya 8 orang. Yang 9 itu sudah ada yang dicek di kepegawaian, bukan pakai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan. Lebih lanjut, KPK menyebut ada 300 transaksi yang dilakukan para pelaku. Nilainya antara 100 hingga 300 ribu rupiah sekali transaksi, namun ada yang mencapai 74 juta rupiah. Total nilai transaksi yang dilakukan 17 pelaku mencapai 111 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dorong UMKM Aceh maju dan bersaing di kancah internasional, ratusan pelaku UMKM mengikuti kelas bisnis amanah di Universitas Siah Kuala, Banda Aceh. Dalam pelatihan secara online dan offline, para pelaku UMKM dibimbing dalam mencari solusi guna meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha mereka. Sejumlah mentor berpengalaman di bidang wirausaha turut hadir memberikan pelatihan, diantaranya adalah Vicky Shu dan konten kreator Mona Lisa. Selain membuka wawasan para pelaku UMKM agar produk mereka lebih dikenal konsumen, kelas bisnis ini diharapkan dapat membuat UMKM di Aceh berkembang
dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Sedangkan di Kota Lok Semawe, Aceh, ribuan anak muda antusias mengikuti amanah Goes to Campus di Gedung Serbaguna Institut Agama Islam Negeri IAIN. Sejumlah tokoh muda inspiratif hadir sebagai pembicara dalam acara ini. Salah satunya adalah penyanyi Fatin Sidkia Lubis. Acara ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Aceh untuk terus berkreasi dan berinovasi di era digital. Selain itu, juga untuk menggugah semangat para pemuda dalam meraih prestasi dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Mengusung slogan On Terus, K-Vision berhasil mencatat kinerja terbaik dengan penambahan 1 juta pelanggan aktif hanya dalam waktu 1,5 bulan. Capaian ini mendapat apresiasi dari Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Strategi penyesuaian satelit hingga memahami kebutuhan masyarakat Indonesia berhasil diterapkan K-Vision. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya 1 juta pelanggan aktif hanya dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan kinerja K-Vision ini diapresiasi Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo saat hadir pada acara syukuran di iNews Tower, Jakarta Pusat. Usaha untuk mencari program-program, channel-channel yang bagus-bagus ya, yang pasti yang untuk bisa dinikmati oleh seluruh keluarga di Indonesia, seperti slogannya K-Vision, On Terus, dan Nonton Terus. Mengusung slogan On Terus, K-Vision akan terus memberikan program-program terbaik sesuai kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan pelanggannya. Pertama, kita akan selalu melihat apa kebutuhan masyarakat kita. Itu dulu itu ya. Kita belajar dari pedesaan ya. K-Vision ini rural, apa yang dibutuhkan itulah yang akan kita siapkan untuk mereka. Jadi tidak hanya dari sisi produk, harga, dan konten-konten yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi kami dari sisi organisasi juga harus melakukan penyesuaian di mana akan membuat K-Vision-nya akan tumbuh terus. K-Vision juga tengah membidik tambahan 3 juta pelanggan aktif dengan menyiapkan segala konten menarik dan penerapan bisnis model yang tepat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakti Satrio, iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan penggunaan BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.